Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sonia, saya dari Prodi S1 Kebidanan. Hari ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai pemeriksaan infertilitas sederhana pada masa pranikah. Tes kesehatan sebelum menikah bertujuan untuk mengetahui kondisi masing-masing pasangan. Tidak hanya sebatas itu, pemeriksaan ini juga bisa membantu menentukan tingkat kesuburan, baik dari sisi si pria maupun sisi wanita. Mengapa tingkat kesuburan sangat penting? Ya karena kesuburan yang optimal sangatlah dibutuhkan dalam mendapatkan kehamilan. Sebaliknya dengan tingkat kesuburan yang rendah, kemungkinan untuk hamil juga akan berkurang drastis. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada kemandulan atau yang disebut dengan infertilitas. Infertilitas atau terkadang disebut kemandulan adalah sebuah istilah yang dapat juga diartikan sebagai kegagalan, tidak berhasil atau tidak dapat membentuk. Dalam kebidanan sendiri, infertilitas diartikan ketidakmampuan untuk hamil dengan waktu 1 tahun. Ada juga seseorang istri yang belum pernah hamil walaupun bersenggama dan dihadapkan pada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Masalah infertilitas ini akan jauh lebih baik bila ditangani sedini mungkin. Salah satu alasannya, infertilitas atau kesuburan perempuan sangat berkaitan dengan umur. Nah, penelitian di Prancis juga mengungkapkan bahwa pasangan dengan umur 35 tahun akan lebih memiliki kemungkinan hamil yang rendah dibandingkan dengan pasangan berusia 25 tahun. Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pasangan seperti ini sebagai bentuk antisipasi adalah melakukan pemeriksaan sederhana infertilitas di usia pranikah. Nah, pemeriksaan infertilitas sederhana pada usia pranikah itu dapat dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya, yang pertama adalah pemeriksaan hasil semen. Penilaian hasil pemeriksaan semen atau analisis semen disebut juga sebagai analisis sperma. Merupakan pemeriksaan yang memberikan informasi penting mengenai kualitas dan kuantitas sperma. Analisis sperma bermanfaat untuk fertilitas pria, diagnosis infertilitas, terapi atau evaluasi terapi, serta memberi informasi masalah organ genital pria. Sehingga analisis semen dapat digunakan sebagai pemeriksaan infertilitas yang berkelanjutan. Nah, alasan pemeriksaan semen adalah untuk pemeriksaan infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Sampel semen sebaiknya diambil tidak setelah ejakulasi 2-5 hari. Lebih baik diambil setelah masturbasi dan setelah melakukan seks dengan kondom khusus. Sampel semen baiknya diletakkan dalam tempat dengan suhu tubuh. Diambil saat 2 jam sebelum tes. Hasil pemeriksaan semen dengan kualitas baik adalah sekali ejakulasi menghasilkan dengan volume 1,5-5 ml. Sedangkan untuk semen yang abnormal atau yang kurang bagus menghasilkan sekitar 1 ml semen. Nah, semen yang normal akan lebih tipis dan cair. Sedangkan semen yang kualitas kurang baik atau abnormal bentuknya lebih tebal dan sedikit kental. Yang kedua yaitu dengan metode kurva temperatur basal atau suhu tubuh basal. Adalah suhu yang diperoleh dalam keadaan istirahat dan harus diambil segera setelah bangun di pagi hari setelah setidaknya 6 jam tidur. Nah, tujuan pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang berupa termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan secara oral, per vagina, atau melalui dubur dan ditempatkan pada lokasi serta waktu yang sama selama 5 menit. Suhu tubuh normal sekitar 35 sampai 37 derajat Celcius.
pada waktu ovulasi akan turun terlebih dahulu dan akan naik menjadi 37 sampai 38 derajat dan tidak kembali kepada suhu 35 derajat. Pada masa itulah terjadi masa subur atau masa ovulasi. Nah, kondisi kenaikan suhu tubuh ini berlangsung antara 3 sampai 4 hari. Nah, kemudian akan turun lagi sebanyak 2 derajat hingga kembali normal seperti suhu sebelum menstruasi. Hal ini terjadi karena adanya penurunan hormon progesteron. Nah, apabila grafik atau hasil catatan suhu tubuh tidak terjadi kenaikan suhu tubuh, kemungkinan tidak terjadi masa subur atau masa ovulasi, sehingga tidak terjadi kenaikan suhu tubuh. Hal ini terjadi karena tidak adanya korpus luteum yang memproduksi progesteron. Nah, metode suhu basal tubuh akan efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Suhu tubuh dapat dipantau dan dicatat selama beberapa bulan berturut-turut dan dianggap akurat bila terdeteksi pada saat ovulasi. Selanjutnya dengan metode instruksi penilaian hasil pemeriksaan mukus serviks. Nah, pada pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan dari lender serviks dengan menggunakan alat swab khusus. Lalu kemudian diperiksa lebih lanjut komponen penyusunnya secara mikroskopik di laboratorium. Saat pemeriksaan yang kita amati, dapat kita lihat perbedaan lendir serviks saat ovulasi dan sekitar saat menstruasi. Pada saat ovulasi, lendir serviks jika diinspeksi dan palpasi itu tidak putus. Nah, sedangkan saat menstruasi, sekitar waktu menstruasi, lendir serviks cenderung putus jika kita palpasi seperti ini. Metode selanjutnya yaitu tes Verne. Verne test atau tes pakis dan postkortikal atau tes uji pasca senggama termasuk di antara jenis pemeriksaan Verning. Yang diamati dalam Verne test ini adalah pembentukan struktur menyerupai daun pakis atau lender serviks saat dikeringkan di atas permukaan kaca objek. Verning terjadi karena adanya kadar NaCl di dalam lendir serviks. Biasanya kadar NaCl tertinggi pada lendir serviks didapati saat mendekati ovulasi. Nah, karena dipengaruhi oleh aktivitas hormon estrogen yang tinggi. Untuk pemeriksaannya, kamu bisa cek video berikut ini. Yang selanjutnya adalah uji pasca koitus atau uji pasca senggama. Nah, tes ini dilakukan dengan memeriksa kadar sel sperma pada lendir serviks. Nah, tepatnya di fornix posterior vagina, extrofix, dan enterocervix. Nah, dalam 8 hingga 10 jam setelah pasangan suami istri bersenggama di masa subur. Di sini bisa dievaluasi bagaimana kualitas dan kuantitas sel sperma serta interaksinya dengan sel-sel sekitar serviks. Yang terakhir adalah cek darah rutin. Nah, tes ini paling sering dilakukan, yang merupakan tes darah paling lengkap. Prosedur ini untuk mencari masalah pada kromosom di sel. Beberapa kelainan atau masalah genetik itu bisa membuat seseorang menjadi sulit hamil atau bahkan mandul dan menyebabkan keguguran. Nah,
Ada juga sebagian penyakit menular bisa mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang. Beberapa tes yang dilakukan untuk memeriksakan apakah kita menderita penyakit yang menimbulkan infertilitas tersebut dengan melakukan cek darah, misalnya pada penyakit hepatitis B dan hepatitis C, HIV/AIDS, pada penyakit TBC, dan penyakit malaria serta penyakit TORCH. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.